Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, pagi ini kasus Jalan Cagak Subang, TKP kasus Subang, TKP Cisetia. Dikatakan salah satu penyebab kasus ini tidak lama terungkap adalah terkontaminasinya TKP atau dirusaknya TKP. Kita ketahui di tanggal 19 ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, khususnya yaitu di tanggal 19 jam 12 siang, yaitu adanya yang diduga seorang banpol masuk ke TKP, juga diikuti salah satu seorang saksi, Ramdhanu, yang sekarang sudah jadi tersangka, masuk ke TKP. Atas perintah siapa itu? Tentunya inilah yang harus ditelusuri. Kenapa seorang sipil kok bisa masuk ke dalam TKP? Jelas-jelas di sana sudah di polis line. Jangan katakan bahwa mereka tidak mengerti arti polis line. Anak kecil aja sekarang sudah mengerti apa kalau misalkan itu tali membentang, ya. Apalah kalau misalkan usia-usia di atas 20 tahun pasti akan mengerti apa arti daripada polis line. Kenapa mereka bisa masuk ke dalamnya? Ini yang jadi pertanyaan. Jelas-jelas ini yang harus ditelusuri atau diperdalam, ada siapa yang menyuruh masuk ke dalam TKP. Bukan hanya menyuruh, tetapi orang yang menyuruhnya di sana ada siapa aja. Pada saat memberikan instruksi kepada seorang banpol yang katanya diduga ada namanya seorang Uci di tanggal 19, saya yakin pada saat memberikan instruksi kepada Uci, katakanlah seseorang yang memberikan instruksi, pasti di situ ada beberapa orang. Kita yakin bukan hanya satu orang. Mungkin saja bisa diduga di sana ada beberapa orang. Mungkin saja di sana sedang ada diskusi. Mungkin saja di sana ada beberapa orang yang memang orang-orang yang masih berhubungan dengan TKP atau masih ada hubungannya dengan keluarga korban. Bisa saja seperti itu. Nah, inilah yang harus ditelusuri. Siapa aja yang ada di sana. Siapa aja yang ada di katakanlah kalau misalkan Uci ini adalah banpol di Polsek. Katakanlah kalau misalkan perintah itu datang dari Polsek, misalkan sekali lagi, kalau misalkan itu perintah dari sana, patut diduga juga di sana ada berapa orang. Mungkin saja diduga di sana bukan hanya satu orang, bisa satu, bisa lebih, mungkin ada beberapa orang. Justru inilah yang harus diperdalam oleh pihak kepolisian, yang harus terus digali. Ada siapa saja orang yang di sana, sehingga memberikan suatu instruksi untuk berangkat ke TKP. Dan kita ketahui bahwa ada beberapa orang yang ada di SMA 1, ya. Yang ada di SMA 1 itu ada beberapa orang. Kita ketahui di sana ada Ramdhanu, ada Wahyu, ada Kosasih, ada Opik, juga ada Dedi, tapi Dedi sudah pulang, ya. Nah, ada beberapa orang. Disampaikan bahwa waktu itu pernah dengar dari saudara Kosasih, katanya ada banpol, katanya, tapi saya tidak melihat itu, kata Kosasih. Kosasih dapat informasi dari Wahyu, tapi Kosasih tidak melihat, katanya ada banpol, seperti itu. Oke lah, kalau memang benar adanya banpol di sana yang masuk ke TKP, katanya seperti itu, ya, berasal dari, katakanlah dari Polsek. Saya katakan kembali, Danu, banpol Uci diperintahkan oleh seseorang yang berasal dari Polsek, ya, jam 12. Sedangkan Danu diperintahkan oleh siapa? Oleh Yoris. Itu di media sudah jelas bahwa Danu diperintahkan oleh Yoris untuk berjaga-jaga di TKP, dan berjaganya di SMA 1. Ada di chatnya di sana, katanya lapar, kata Danu. Kesini aja, kata Yoris, katanya gitu. Itu disampaikan di media sudah banyak itu, ya. Oke lah, katakanlah kalau Danu diperintah oleh Yoris, kemudian Uci diperintah oleh siapa? Walaupun kita tahu bahwa ada dari aparat yang menyuruhnya. Yang sekarang kita pertanyakan, posisi Yoris dan posisi oknum yang memerintahkan ini, posisinya ada di mana?
apakah mereka ada posisinya bersamaan di Polsek? Nah, ini pertanyaan ini bukan ini hanya pertanyaan. Apakah posisi Yoris dan oknum yang memerintahkan Uci Banpol ada di tempat yang sama? Ataukah Yoris ada di pemakaman? Ataukah Yoris ada di rumah Walilis? Ini yang harus ditelusuri oleh pihak kepolisian tentunya. Kalau misalkan mereka dalam satu posisi yang sama, misalkan ya, Yoris dan oknum yang memerintahkan Uci ada dalam posisi yang sama, di jam yang sama, di jam 12 misalkan, ini jadi pertanyaan. Sekali lagi, jika ya kita tidak tahu posisi Yoris ada di mana. Sekali lagi, apakah ada di pemakaman, tapi pemakaman berlangsung dari jam 9. Mungkin kalau jam 12 sudah selesai, diperkirakan. Atau ada di Walilis. Nah, ini jadi pertanyaan. Sekali lagi ini jadi pertanyaan. Di mana posisi Yoris pada saat Banpol masuk ke dalam TKP? Dan di mana posisi orang yang menyuruh Banpol Uci? Apakah mereka bersama-sama dalam satu tempat? Kalau bersama-sama dalam satu tempat, dimanapun itu, baik di Walilis, baik di pemakaman, baik ada di Polsek, atau di rumah Yoris, atau di mana. Tapi kalau posisi yang bersamaan, ini yang wajib ditelusuri oleh pihak kepolisian. Ada apa? Karena disinyalir di media bahwa Danu katanya tidak mengenal Banpol tersebut. Sedangkan Yoris pada saat diwawancara oleh media, dia mengenal. Itu katanya seorang Uci Banpol. Sedangkan Danu mengatakan bahwa itu polisi. Karena dugaan pertama daripada Danu adalah itu seorang polisi. Ini menarik. Sangat menarik. Dan harus ditelusuri dari pihak kepolisian. Sudah melewati polis lain, ada pasalnya. Masuk ke polis lain, ada pasalnya. Ini yang harus segera diambil tindak lanjut. Kalau sudah masuk polis lain, sudah melanggar. Artinya kalau pelanggaran itu ada pasalnya. Apakah sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian? Apakah sudah diperdalam oleh pihak kepolisian Banpol tersebut? Kalau memang benar ada Banpol tersebut. Inilah yang kita tunggu, gerakan dari pihak kepolisian. Saya yakin pihak kepolisian sangat berani. Saya lihat keberanian pihak kepolisian sangat-sangat masif. Mudah-mudahan kasus Banpol ini akan terus ditelusuri dan diperdalam dan dipertegas oleh pihak kepolisian. Kalau memang salah, harus dihukna hukuman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek. Halo, belum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto, channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Mau menanyakan langsung ke Kang Danu. Sumber Apa sumber saya? Sumber. Oh ya, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Nggak apa-apa lah. Mau kita habis makan dulu ya? Iya. Nah, pengen tahu nih masalah yang tanggal 19 Boleh. bahwa Danu itu diminta ya oleh Kang Yoris ya Betul. untuk standby di TKP ya. Iya. Nah, itu gimana kronologis awalnya pertamanya gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setelah sebelumnya ya, sebelum Kang Yoris diminta Danu untuk menjaga TKP, Danu itu istilahnya turunlah, kalau setahu Danu turun ke bawah gitu. Dari pos ronda turun ke bawah ke rumahnya Walilis. Nah, setelah itu Nu tolong jagain TKP gitu. Kang Yoris. Ya, Yoris. Itu dari telepon apa di WA? Ngomong berdamai. Oh, bertemu langsung. Iya, Kang gitu. Yorisnya ada? Ada. Oh, ada di Walilis berarti? Ada. Oh, jadi ketemu langsung dengan Kang Yoris di Walilis? Iya. Oh, gitu ya.
Nah setelah Kang Yoris mengatakan seperti itu, nah langsung Danu boleh nggak sama Pak Wahyu, Pak Sasi gitu. Intinya ke Pak Wahyu dulu kan gitu, kan ke sekolah. Ya sok we nu, nah gitu. Oh iya. Nah setelah Danu ke atas lagi, Pak Wahyu udah menuju ke Walilis lah gitu. Gitu. Terus yang keduanya kita kumpul bersama-sama terus kan di rumah Walilis. Gitu. Setelah kita kumpul terus Danu kesana gitu. bersama-sama Langsung ke SMA 1. Sebelum ke SMA 1 kan ke itu dulu tuh, ke nyimpen motornya bingung kan gitu awalnya mau di depan rumah gitu kan, depan rumah, tapi nggak masuk polisi nggak. Kata ada yang bilang udah aja jangan di SMA 1 sana gitu. SMA 1 saja. Biar enak gitu, parkir juga enak lah gitu. Tapi yang dalam terakhir itu kan susah gitu kalau starter motor hemat. Pasti gitu Danu terakhir, Danu masuk. Nah di situ simpen motor, langsung Danu beli surabi langsung. Oh ya di depan SMA itu ya? Iya, surabi. Iya. Nah setelah itu sampai selesai surabi ya makan lah gitu, kan. Namanya juga di SMA itu. Ya. Namanya juga belum makan dari sarapan pagi lah. Sarapan lah intinya mah. Sarapan terus diganyel sama surabi doang gitu. Siangnya sampai jam 12 lah gitu. Nah, udah setelah azan zuhur lah gitu. Langsung ada panpol. Yang itu ya. Ya. Nah, kemudian lalu langsung turun dah waktu itu kita langsung turun langsung. Itu memang dia masukin motor ke dalam ya? Iya. Masukin motor ke dalam. Pas Danu tiba-tiba motor itu udah ada di dalam gitu kan. Sudah ada di dalam. Danu turun ke bawah itu. Iya, di dalam. Pas Danu turun dipoto dulu di jalan. Tapi nggak jelas di yang dekatnya. Itu kan dari seperti hijau tuh. Iya. Nah, terus Danu seperti kalau istilah Sundanya mah ngegerawan lah gitu. Manggil lah gitu. Nah, tapi Danu teh ada apa Pak? Ih tolong kenapa ngetakeun bak mandi cenah. Nguras bak mandi cenah. Oh siap gitu teh. Siap Pak, siap. Siap aja. Nah, soalnya Pak Dewi kan nggak tahu bahwa karena pertamanya kan tahunya polisi kan. Iya betul. Polisi. Gambar pertama Danu kan polisi. Ya. Jadi biar kata serta merta ikut aja petugas kan. Iya. Jadi ikut aja apa yang dimau kan gitu. Iya. Nah setelah mau masuk ke sampingnya kan, samping garasi itu kan, nah di situ dia anggap ini kunci lah, ini kunci gitu. Nah kunci ini anggap ini tangannya Banpol. Nah mau dikasihin ke Danu ambil pakai tangan kanan, udah sama bapak aja gitu, dibuka lah pintu itu. Nah setelah dibuka, yang masuk keluar itu telepon terlebih dahulu dong, kan dia yang buka kunci terlebih dahulu. Nah, setelah dia udah di kamar mandi Danu masuk, ya agak jauh lah gitu. Nah, setelah itu Danu lihat sekitar gitu, ada darah, ada perentakan juga lah gitu. Ya. Kalau di dalam BAP di dekat rak hijau itu kan ada darah tuh yang kayak yang banyak gitu kan. Masih ada sisa ya? Masih ada. Setelah Danu melihat darah agak puyeng gitu kan. Tapi maksain aja gitu. Coba tolong buka celana gitu. Buka celana, Danu simpen di gantungan lah kalau gitu. Terus Danu langsung nguras bak. Awalnya kan cuma pakai gayung. Bukan pakai gayung, ember yang biru. Tapi ember birunya enggak ember biru yang biasa kecil. Itu mah kan gede. Ya, Ya, itu mah kan yang biru. Nah,
setelah ngaruk air udah agak turun tuh. Nah terus Danu agak dongkok di apa itu teh namanya teh di bak itu tuh yang panjang itu kan ada. Udah masuk ke bak. Belum. Cepat di ujungnya itu jongkok lah gitu, buang. Buangnya juga asal lah gitu, namanya juga buru-buru gitu. Ya namanya juga perintah kan, takut ada yang lain, maksudnya apa-apalah gitu. Tapi sudah setengah langsung masuk. Terus sampai ngeruk terus. Setelah itu dari awal juga pas setengah itu sudah teh keinjak makan emang gunting. Iya. Sesuai. Oh, ada yang keinjak benda. Ada keinjak benda. Terus udah surut. Kemudian tolong raba-raba cenah gitu. Raba-raba. Ya udah kata si polisi itu. Iya, raba-raba. Terus dari raba-raba pas mau ke ujung tuh. Mau ke ujung itu emang ketemu katar. Itu bakal luas ya. Orang kalau tidur kalau terlentang bisa nggak? Kalau seumuran Danu mah bisa kayak. Bisa ya, berarti luas dong. Panjang kan? Panjang. Pas ke kantor yang pertama itu kan pas udah bawa kan diambil tuh si ini gunting dulu kan. Ini gunting, terus kemudian udah diraba lagi. Kantor tunjukin juga simpen di dekat pas pisan. Ini yang bagian kiri, tapi ini di kanannya cuma tepat jongkok tadi tuh ya. Tempat taruh itu ya. Cuma segitulah. Iya. Nah, coba balikin lagi sih ke tempat asal. Gitu. Oh, minta dibalikin lagi. Setelah dibalikin, udahlah. Udah Pak. Atos, udahlah. Nah. Tapi kayak si air itu habis lah. Sedikit. Masih ada sisa. Masih ada. Kemudian Danu keluar, ambil apa ya namanya, celana, langsung keluar. Danu mah nggak sampai. Tadi di sana. Hah? Tadi udah keluar ya. Udah ke SMA lagi. Itu masih di situ. Si bapak itu. Masih kayaknya masih. Duluan Danu keluarnya. Duluan Danu. Karena dia pegang kunci kan. Pegang kunci. Danu tahu apa dia keluar itu? Kan langsung cuci kaki. Jadi nggak tahu keluarnya jam berapa. Nggak tahu. Jam berapa nggak tahu keluarnya. Nggak tahu. Ya. Jadi Danu mah nggak tahu keluarnya dia kapan, nggak tahu ya. Karena Danu duluan keluar. Duluan keluar ya betul. Ada kemungkinan lama juga di sana ya. Karena kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya, jadi ini memang ini kan ada penasaran ya dari masyarakat seperti itu. Tapi udah terjawab semua sebenarnya. Jadi bahwa itu adalah lalu memang diminta oleh Kang Yoris yang pada saat itu ada di Walilis ya. Iya. Kemudian pada saat itu juga lalu minta tolong ke Kang Yoris supaya ditemanin ya oleh Kang Wahyu. Betul. Kang Wahyu langsung meluncur ke Kang Walilis. Masuk Pak Posisi datang juga. Terus juga kopi. Ada. Jadi berangkat bareng ke sana ya? Ke TKP-nya iya. Ke SMA-nya? Iya. Siap kalau gitu ini paham kan? Atur dulu bicara. Siap, sami-sami. Aduh, kita sudah ngeganggu nih. Bios Bang. Demikian sahabat sekalian, kita ngobrol-ngobrol sama Danu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.